Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para gus yang hadir malam hari ini, ada Akhinal Karim, Gus Heri, Gus Han, dan para asparagus yang saya muliakan. Segenap karyawan PT Panverta Cakra Kencana yang saya banggakan, adik-adik dan seluruh yang hadir rahimakumullah. Beli gula bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai karyawan Panverta yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini atas undangan PT Panverta melalui sahabat saya Gus Heri, saya bisa silaturahmi. Yang agenda hari ini saya utamanya tadi adalah ketemu dengan lora-lora Pulau Madura di tengah laut. Baru selesai, saya kemudian buka puasa, lanjut sowan malam hari ini. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya muliakan, satu saat santri saya bertanya tentang kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa sama Allah, satu doanya beliau minta miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang mohon maaf, barangkali kita nggak usah berdoa ini. Kenapa? Karena belum doa saja sudah miskin. Wis sing baju-baju ireng rasa ndonga kuwi le. Saya tahu kamu pakai baju hitam kayak saya bukan karena hobi, tapi karena supaya kalau kotor nggak kelihatan. Kalau saya memang warna favorit saya hitam, karena saya punya prinsip hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Oh, gitu kan. Nah, santri saya bertanya begini, kenapa Nabi Muhammad kok justru berdoanya minta miskin? Karena Nabi Muhammad kaya. Yang dikhawatirkan kemudian adalah kalau seumur hidupnya Nabi Muhammad itu kaya terus, maka umat akan mengira bahwa kaya itu hukumnya wajib, sehingga mereka yang tidak kaya akan merasa berdosa dan tidak percaya diri. Apa bukti kekayaan Kanjeng Nabi Muhammad? Di usia 25 tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi miliarder. Beliau merupakan CEO dari perusahaan ekspedisi yang ownernya adalah Siti Khadijah. Yang saking kayanya Nabi Muhammad, ketika menikah pun mas kawinnya bombastis, 20 ekor unta. Yang kalau kemudian dibuat rata-rata satu unta itu harganya 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa mas? 2 miliar. Bagaimana seorang pemuda tidak dikatakan kaya kalau mas kawinnya
mohon maaf, 1 miliar. 1 miliar, 20 ekor unta kali 50 juta sekitar 1 miliar. Maka saya bilang, kalau kalimat ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah tidak dipahami secara seksama, bahwa kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, kita mudar, Mas. Kalau kemudian harus sama persis, coba kita lihat. Di usia 25 tahun Kanjeng Nabi kaya. Berarti apa kalau kita harus sama dengan Kanjeng Nabi? Di usia 25 tahun kita juga harus sudah kaya. Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun. Kalau harus sama dengan Nabi, berarti karyawan Panverta yang di atas 25 tahun belum menikah, itu statusnya berarti bid'ah dolalah tur mesake. Karena tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda usia 40 tahun. Tapi mbak-mbak jangan membayangkan Siti Khadijah itu 40 tahun seperti janda di Pasuruan. Oh, tentunya tidak. Siti Khadijah itu usianya 40 tahun tapi modelnya kayak anak usia 20 tahun. Kenapa? Karena bodinya langsung dijaga oleh Allah. Alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Coba kalau janda Pasuruan 40 tahun, STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Tapi kalau saya lihat mbak-mbaknya dari sini sama kok, giginya seperti biji timun. Neng timun tua tuh rodok bosok, ya, gede-gede. Nah, Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita dengan tolok ukur yang sangat-sangat bisa kita contoh. Itulah kenapa kemudian dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika berbicara Nabi Muhammad, ana basyarum mislukum, aku manusia seperti manusia biasa seperti kalian. Walaupun mohon maaf, Anda tidak bisa mengatakan berarti Nabi Muhammad manusia biasa. Kalau Anda ngomong seperti itu di depan Habib Lutfi pasti dimarahi. Kalau menafsirkan ayat ana basarum mislukum bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, itu adalah bahasa yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang mulia tapi memiliki sisi kemanusiaan seperti manusia biasa. Contoh, kita manusia biasa tidak makan dia lapar. Nabi Muhammad pun sama, kalau beliau tidak makan beliau juga lapar. Kalau kita ngantuk tidur, sama Nabi Muhammad kalau ngantuk juga tidur. Tapi apa bedanya Nabi Muhammad dengan kita? Kalau Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit, makannya sedikit, istirahatnya sedikit. Kalau kita sebaliknya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Sehingga dari sisi ini kita sudah tidak mungkin untuk mempersamai persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadilah awakmu kon podo nduk, podo karo Kanjeng Nabi jelas gak mampu. Umpamane Pak sinten namine? Pak Ambarianto. Nabi Muhammad itu maksum, Ambarianto mesum. Aku ndelokke kowe lucu ya. Masuk ndase karo blangkone gede ndase. Maksud saya apa? Malam hari ini kita ngerasani Kanjeng Nabi dengan tolok ukur yang kira-kira kita mungkin sajalah. Aduh. Jadi HP ku iPhone, kowe cross beda. Watengmu gede temen lho, Mbar. Poso. Dong. Kamu kalau pengen kurus ikut saya, poso Dawud. Saya itu dulu lebih gemuk daripada Mas Ambar. Berat badan saya dulu 108 kilo. Sejak tahun 2015 sampai hari ini saya masih puasa Dawud. Jadi sehari makan, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Maka badan saya sekarang stabil. Berat badan saya 72, 73. Kalau Pak Ambar ini kayaknya 90-an. 100. Oh, malah 100. 100 berapa? 100 pas. 100 pas.
kamu boleh gede tapi perutnya jangan besar. Karena ada penelitian di rumah sakit di Yogyakarta, cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah. Ki paling sarungnya dibuka isine mung kaya pentil. Nah, jadi banyak kemudian pemahaman-pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan, bahwa kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi itu jelas satu hal yang tidak mungkin. Nah, kalau kita berbicara soal nasab, tentunya bahwa Nabi Muhammad berikut nasabnya ini sebagaimana disampaikan, wah sok ki sone iki. Tukang soundnya mana? Oh. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke ketok wujude. Cewek diragati oke duntal kancane. Nah. Ini setiap ngomong kok bengung, kenapa Mas? Atau dibalik Mas? Aku tak ngeson kowe ngaji ning kene Mas. Iki ketoke tukang sone mangkat ngaji nguyuh ora cewek iki. Itu mungkin Ron agak digeser begini, jangan menghadap ke sini. Itu. Nah, ini juga sama Pak Ambar, agak diri. Ini kalau Pak Ambar duduk di sini loh, saya mikir soundnya double. Ini masnya kayaknya biasa main sound di outdoor. Nah, ini di indoor dia bingung. Nah, sarafun nasabi min salasi jihatin, kata Imam Al-Ghazali. Nasab itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, nasab yang langsung terhubung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung nyampe sampai Kanjeng Nabi, fala yu'adilahu syai'un. Ini enggak ada lawan. Makanya dulu Habib Lutfi itu pesan sama saya begini. Ini pengajian paling horor ya. Kene ngaji kono bueng. Ketok ini gedung ternyata bising. Dulu Habib Lutfi bilang sama saya begini, Le, hormati Habib itu karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Banyak orang menghormati Habib karena nasibnya. Padahal nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Sing penake pengajian kaya cah kene. Aku metenteng ngaji kono metenteng buka lemper iki lho. Lah iki cangkem. Lah kuwi. Mangane cangkeme kan mau. Oh panitia. Pantes rupane kaya lemper. Ayo lentek kele. Karena karyawan Panperta punya slogan, ngamal yen orang ngemil ngomel. Kalau perempuan beda lagi. Perempuan tuh hobinya 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Apa ngupil matamu kok ngupil. Al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nah, maka kalau kita pengen dekat dengan Kanjeng Nabi itu sebenarnya gampang. Salah satunya adalah dekat dengan nasab dan ahli warisnya Kanjeng Nabi. Saya ini termasuk orang yang mendapatkan berkah dari dzurriyyahnya Kanjeng Nabi.
Kita ngomong kebahagiaan ya. Saya dulu pertama kali kenal Habib Lutfi itu tahun 2000. Tahun 99 saya masuk lokalisasi pertama kali. Tahun 2000 saya kenal Habib Lutfi dan saya minta izin kepada beliau untuk pengajian di lokalisasi bersama para PSK dan begenggek. Dan beliau mengizinkan. Mas Ambar mau ikut? Bahaya. Saya pastikan berani masuk, nggak mau keluar. Hebatnya apa? Al-intiya ila sajarati Rasulillah ini. Lisannya itu mustajab. Apa buktinya? Dari pertama kali saya kenal dengan Habib Lutfi, kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau begitu melihat saya datang, beliau manggil saya dengan kalimat juragane teko. Padahal saat itu mohon maaf, saya betul-betul miskin kuadrat. Makanya sejarah saya kuliah dulu, teman-teman kuliah yang nggak punya pacar cuman saya sendiri, karena nggak ada cewek yang mau dengan saya saking miskinnya. Maka mohon maaf waktu itu saya bilang sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, sorry, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kalau Gus Heri beda, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju mbak-mbak? Oh enggak ya? Santai aja Pak Ambar. Orang menikah lagi itu caranya cuma dua, minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin di awal, minta maaf kalau konangan gitu. Kalau Gus Han prinsipnya beda lagi. Menikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan riak nggak dapat pahala. Oh ada anaknya, sumpah le guyon. Saya tadi ketemu Rakaror di laut. Rakaror itu yang dulu pernah saya posting, dia nikah langsung dua, yang rame saya posting itu. Saya bilang itulah bedanya Gus Miftah sama Rakaror. Kalau Gus Miftah itu istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Rakaror itu Fatimah, istri 4 satu rumah. Nah. Kalau Gus Heri ya wacana. Wacana Gus. Coba mbak-mbak kalau guyon dulu ya. Mbak, dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga. Mbak-mbak Panverta pilih yang mana sih? Satu tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2 tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Mbak-mbak pilih yang mana? Keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim. Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Mutar. Kalau saya sih insya Allah tetap setia, karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Didelok bojoku mudar. Pokoknya Gus Heri, Gusan berani ya saya berani lah. Soal itu saya makmum sama beliau-beliaunya. Gus Heri kapan Gus? Oh siri ya, rahasia. Saya itu sering guyon sama istri saya, tetap nggak berhasil loh. Saya Jumatan, saya khutbah Jumat. Saya itu termasuk orang yang paling nggak mau khutbah Jumat,
karena saya khawatir lucu. Makanya khutbah Jumat itu kan harus serius. Kalau sampai saya ngelucu kan nggak lucu gitu, aneh gitu. Makanya saya nggak mau. Nah, saya dipaksa sama mertua saya. Sekali-kali khutbah, Gus, mertua saya itu sama saya boso, Pak. Yo maklum toh, mantune gantengnya kaya ngene wae ta. Ora wetenge kaya ngene ya beda. Gus mbok sekali-kali khutbah teng masjid Bapak. Oh nggih, Pak. Lah saya khutbah Jumat tentang hormat kepada orang tua, karena yang merintah mertua saya. Saya bilang, hormati ibumu, bapakmu. Selesai Jumatan anak saya tanya, Abah, siapa yang harus dihormati? Ibu, bapak. Anak gantian saya tanya, bapaknya berapa, Dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Ya sudah, kamu pulang bilang sama bundamu. Begitu pulang Jumatan anak saya teriak, Bun, kata Abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa kok Abah ibunya cuma 1? Istri saya bilang, Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Mau dia ora sida aku, Gus. Remuk manukku. Kode keras. Nah, al-intiha ila sajarati Rasulillah itu, kalau kemudian kita dekat dengan para habaib duriahnya Kanjeng Nabi, itu yang paling memungkinkan kita untuk belajar bagaimana karakter Kanjeng Nabi langsung dari duriah Kanjeng Nabi yang nasabnya berumbung langsung kepada Kanjeng Nabi. Maka waktu itu abah saya bilang, "Le, kowe lak iso cedak karo Abah Lut, kowe cedak." Akhirnya alhamdulillah dari tahun 2000 saya bersama beliau. Kalimat yang beliau ucapkan, juragan, itu menurut saya waktu itu mission impossible. Karena waktu itu saya benar-benar miskin. Bahkan saya nggak kuat ngekos, saya nggak kuat makan, kuliah pun saya harus narik becak untuk biaya kuliah saya. Tapi ternyata, mohon maaf, kalimat yang keluar dari orang soleh itu doa. Makanya saya sering pesan sama konco-konco polisi, tentara, dimanapun Anda tugas, tolong dekatlah dengan orang-orang soleh. Terbukti Joko Tingkir itu bisa jadi orang hebat karena manut dengan titahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Raden Patah itu bisa hebat karena manut dengan Wali Songo. Makanya Pak Polisi, dekat dengan ulama, dengan kiai, mumpung Anda tugas di Jawa Timur. Pak Polisi, jenengan pangkatnya kecil nggak apa-apa, tapi selamat daripada jenderal dipecat. Lah, biasa we. Pak Polisi mulai batin, kiai ini asu. Sehingga kemudian apa? Saya punya etika-etika dengan guru saya. Salah satu etika itu apa? Saya itu dari dulu, ini konco-konco karyawan Panvertal ya, tak wene rahasia sukses itu. Saya dari dulu itu kalau ketemu guru-guru saya, berapapun nominalnya pasti saya salam tempel kepada guru saya. Walaupun cuma 50.000 waktu saya mahasiswa itu. Satu saat saya diuji oleh Allah. Tahun 2007 anak saya umur 2 tahun, banter-banterin nyusu, susunya anak habis, saya punya uang 50.000. Hari itu saya mau sowan Habib Lutfi di Pekalongan. Pilihannya cuma 2, uang 50.000 itu untuk beli susu anak saya atau untuk salam tempel kepada guru saya. Apa kemudian yang saya lakukan? Saya lebih memilih uang itu untuk salam tempel kepada guru saya daripada untuk beli susu anak saya. Sehingga apa yang terjadi, Gus? Anak saya nggak punya susu, akhirnya apa yang terjadi? Setiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Untungnya saya baikan. Anak isinya saya cukup wadahnya. Karena laki-laki itu kata Gus Heri, cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya susu soda gembira. Perpaduan antara soda dengan susu. Pak Ambar tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su,
Su Ambaryanto. Ini kayaknya kalau soundmu lebih dikecilkan, suaranya lebih bening, di telinga lebih enak. Jadi jangan terlalu apa ngebas. Nah, saat itu saya diajarkan sama guru saya untuk bersifat optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Covid 2 tahun itu ternyata dampak psikologinya adalah begitu banyak di antara kita yang mempunyai kepribadian yang sangat pesimis. Iki rong tahun ra kerja, sesuk kepiye, masa depanku bagaimana, dan lain sebagainya. Saya kasih analogi yang paling gampang. Coba mbak-mbak adik-adik jawab. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor. Di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahumu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Rata-rata jawabannya pasrah, tawakal. Salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya adalah berhenti membayangkan. Loh, kan saya bilang bayangkan. Berhenti membayangkan. Banyak orang hari ini yang stres. Kenapa? Karena terbawa dengan bayangan-bayangannya sendiri. Dari berita yang dia dengar, dari berita yang dia lihat. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, orang itu yang selamat, orang yang mampu mengelola pandangan matanya dan pendengaran telinganya. Saya mau tanya, orang itu berbuat baik atau berbuat buruk awalnya dari mana, Mas? Rata-rata mengatakan dari hati. Salah. Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Direkam oleh otak, masuk ke dalam hati, kemudian baru diputuskan saya melakukan tindakan seperti apa. Artinya apa? Di era hari ini orang yang selamat itu adalah orang yang mampu menjaga mata dan telinganya, menyaring berita itu masuk ke dalam pikiran dan hatinya, mana yang harus masuk, mana yang tidak. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ada yang seksi, saya melihat mata saya tidak kelihatan. Ngono go. Rahasianya di situ. Nah, makanya supaya selamat harus dekat dengan orang soleh. Dan alhamdulillah terbukti, Pak. Waktu itu Habib itu bilang sama saya begini, "Le, kamu optimis ya? Kenapa Abah selalu bilang juragan sama kamu? Saya berdoa mudah-mudahan kamu jadi juragan." Maka saat itu mohon maaf Gus, kalau saya mau makan itu, mau makan mau minum gini, kok sedotannya gede men lho gini. Kayak ngombori cangkem sapi. Ini dari Pasuruan. Ya masa ya orang ngono bro, iki lek ngombe lek ya klomoh cangkemku iki. Makan iki sedotan apa selang? Ngomenyek kok ambar ya. Jadi dulu saya diajarkan begini, kalau saya mau makan dan minum saya berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu saya tambahi, ya Allah hari ini saya nggak kuat makan, nggak kuat minum, tapi satu saat saya harus bisa memberikan makan dan minum kepada orang lain. Ini bentuk optimisme. Walaupun sebenarnya mohon maaf, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Lakon nopo gitu. Nah, di saat saya membangun karir itulah kemudian saya dekat dengan nasabnya Kanjeng Nabi para habaib itu. Dan yang paling dekat Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau support sistem terhadap apapun yang saya lakukan. Saya kajian di lokalisasi yang nyupport beliau, saya ceramah di gereja yang nyupport beliau, saya melakukan apa yang support beliau. Dan hasilnya seperti ini. Maka kemudian
kita dekati ini supaya kita lebih gampang nyontoh Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, wasaniyatu al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Pilihan kedua adalah nasab terbaik itu adalah nasab yang nyambung dengan para ulama. Makanya kemudian kenapa anak-anaknya kiai kita sering sebut Ibnal Karim, kayak Gus Heri, kayak Gus Han. Ini pasti nasabnya nyambung dengan orang-orang soleh. Walaupun mohon maaf, saya pernah bilang sama teman-teman ya Bro Zaki itu, saya bilang saya paling orang yang tidak mau membicarakan soal nasab, karena kita diingatkan wasyarrul alamina dzawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Jadi generasi yang paling jelek itu adalah generasi yang ketika ada orang sukses dia mengatakan mbahku lebih hebat daripada orang ini. Dia lupa yang hebat tuh mbahmu bukan kamu. Lah banyak di antara anak muda itu membanggakan nasabnya, tapi ketika berbicara nasab dia bukan siapa-siapa. Kalau saya malu Pak, walaupun kalau ngomong nasab saya sampai mbah saya nomor 18 saya hafal. Ayo hitungan. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran. Kowe sing ngitung. Bar kowe ngitung bar meneng wae. Ya Allah, HP-ne Oppo. Ih, angel men to bareng. Oh, karena Oppo. Ya kita doakan Pak Ambar panjang umur. Jadi wong sak donya mati Ambar urip dhewe ya. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak namanya Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak namanya Muhammad Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari, Songo toh? Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari. Kalau Muhammad Besari itu makamnya di Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak namanya Abdullah Mursad makamnya di Kediri, punya bapak namanya Pangeran Demang 2, punya bapak namanya Pangeran Demang 1, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Piro? Apalah. Ini munggah mana saya bisa. Lah, kalau ada Habib di sini, Afan Habib. Mbah saya Anom Besari itu istrinya Syarifah. Kalau seandainya yang Habib itu mbah saya laki-laki, aku Habib loh cah itu. Kan kalau Habib nikah dengan Ahwal, anaknya tetap Habib. Tapi kalau Syarifah nikah dengan Ahwal, terputus duriahnya. Lah, mbah saya Anom Besari yang makamnya di Caruban, itu istrinya Syarifah. Syarifah, Bu Habib, sini Habib. Habib yang duduk di sini, jangan di situ. Lah kenapa saya selama ini nggak pernah mau ngomong mbah soal mbah? Karena saya malu. Mbah Muhammad Besari niku Gus, niku duwe putu namine Mbah Yai Hasan Besari. Itu kan Mbah Muhammad Besari anaknya 9. Yang nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas itu punya anak 3. Nomor 1 Mbah Nyai Madarum mbah saya, adiknya itu namanya Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu punya murid namanya Ontowiryo orang Yogyakarta. Lah saya tuh malu kenapa? Mbah saya itu punya murid namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu nama kompleknya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Selama ini saya nggak pernah mau ngomong soal nasab apa? Saya malu. Mbah saya santrinya sekelas Pangeran Diponegoro, santriku lonte, begenggek. Kan ya saya malu gitu. Lah dulu Abah Lutfi tanya sama saya begini, Beb. Kenapa you itu antum kok ngambil wilayah itu? Jawaban saya sederhana. Kulla sayyin idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab.
Artinya apa? Adik-adik, anak-anak yatim, adik-adik saya ini, adab itu segala sesuatu kalau jumlahnya banyak mesti murah, kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Mbak-mbak dengerin, jadilah yang sedikit. Makanya ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wah. Tolong jangan dijual murahan. Oh, tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Jaga, Nduk. Hati-hati, wong lanang ki codot tak kandhani. Aku Lah, kiai itu banyak. Tapi kan yang ngurusi lonte jarang. Barang itu kalau jarang pasti langka. Kalau langka pasti antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kok kiai lonte? Kiai larang goblok, ngawur. Kiai larang kok kiai lonte. Bosok cangkeme. Ini tanya Gus Heri. Gus Miftah kalau di pejabat, di pengusaha, Pak BUMN, BUMN Jakarta itu, mungkin Kiai Enos yang paling larang aku gitu. Pinten Gus matamu kaya kuat tuku, kurang ajar. Kurang ajar Gus. Pinten Gus gitu nih. Kaya aku lonte dinyang Kang. Pokoknya kalau saya jualan pejabat, partai-partai politik larang. Beda ning Panverta, murah dinyang. Jadi al-intima ila sajarati rasul al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nah, kalau kita udah punya guru-guru seperti itu, kita akan lebih gampang memetakan kanjeng Nabi. Mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak, sehingga tidak salah kaprah. Contoh salah kaprahnya orang itu, mohon maaf. Saya kemarin di Bali, ngaji di klub malam di Bali yang dulu viral itu. Ada mbak-mbak janda tanya begini, Gus, apa hukumnya mencintai suami orang? Iya. Ini yang tanya janda. Coba saya mau tanya sama mbak-mbak, apa hukumnya seorang janda mencintai suami orang? Hukumnya apa, Bu? Wow. Sing jawab boleh, ceto janda. Tapi bener, jawabanmu bener Nduk. Boleh. Yang nggak boleh itu mencintai istri orang. Makanya kenapa Islam mengenal poligami tapi tidak mengenal poliandri. Betul kan? Ternyata kalau dulu zaman jahiliyah itu kenapa kok kemudian muncul poligami, nggak boleh poliandri? Coba kita flashback, salah satu ciri jahiliyah itu apa? Sangat tidak memuliakan perempuan. Buktinya apa? Dalam hal pernikahan. Dulu orang-orang jahiliyah itu nyuwun sewu, kalau dia punya anak perempuan yang siap dinikahkan, rumahnya dipasang umbul-umbul. Kalau rumah ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Pemuda-pemuda jahiliyah yang tertarik dengan perempuan ini disuruh kumpul di rumah orang tuanya. Apa yang dilakukan? Anak perempuannya disuruh di kamar, semua yang datang dipersilakan untuk kumpul dengan anak perempuannya. Icep-icep calon temanten putri gitu loh. Jadi dipanggil, nomor 1 Gus Miftah, oke. Iya, nomor 2 Gus Heri, lumayan bekasnya Miftah. Nah. Selanjutnya Gus Han, waduh modern aku. Terakhir Ambaryanto. Pertanyaannya begini, siapa yang dipilih dari calon suaminya? Nunggu anak perempuannya hamil kemudian melahirkan. Begitu lahir anaknya dilihat
mirip siapa. Begitu lahir anaknya ganteng kocomotonan, wah bapaknya Gus Miftah. Begitu lahir kok anaknya wetenge gede, Ambaryanto. Muncul problem kemudian lak raine kaya Miftah, wetenge kaya Ambaryanto. Lah itu anaknya sapa gitu loh. Lah makanya saya pas ketemu bule Australia tanya, kenapa kok boleh poligami nggak boleh poliandri? Saya kasih analogi yang paling gampang. Ini ada gelas 4, 1, 2, 3, 4. Kalau gelas, kowe iki ngopo menengo to? Ora usah menengo. So akrab loh. Kalau gelasnya ini 4, 1, 2, 3, 4, sendoknya 1, tidak akan memunculkan konflik of interest. Kalau terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, jelas yang bertanggung jawab 1 sendok. Yang menjadi problem adalah gelasnya 1, sendoknya 4. Kalau terjadi apa-apa, ini memunculkan konflik of interest. Sing tanggung jawab sendok yang mana? Sehingga saya melihat bahwa ayat Quran itu sangat ilmiah. Kenapa diperbolehkan poligami, nggak boleh poliandri? Tapi mohon maaf, saya termasuk penganut madhabnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun mengatakan apa? Kalau ada kiai, ada orang nikah lagi mengatakan sunnah Rasul, wis sak goblok-gobloke uwong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu menikah lagi karena langsung atas perintah Allah. Makanya di dunia ini ada 2 pernikahan yang walinya langsung Allah. Satu pernikahan Adam dan Hawa, yang kedua pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Zainab. Itu walinya langsung Allah. Nabi Muhammad menikah lagi itu karena langsung diperintah oleh Allah. Pertanyaanku, lak kaya Ambar sing ngongkon sapa? Satu. Yang kedua alasannya, ana bojomu sing diwonge. Sing diwonge ndelok. Wah, sing wedok ayu kok sing ganteng kok sing lanang kaya ngene iki lho. Ini kalau melihat Pak Ambar dengan istrinya ini konsepnya adalah sabar dan syukur. Pak Ambar nikah dengan istrinya syukur, istrinya menikah dengan Ambar sabar. Jadi besok Ambar masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Sing sabar nggih Mbak nggih. Si Ambar nikah dengan ibunya barokah, istrinya menikah dengan Ambar musibah. Kowe ngomong ganteng, Mbok. Lah rupa kaya ngene kok ganteng to, Mbar. Oh, kowe namanya kaya Gusan. Ya Allah, kowe iki lak karo Gusan padha karo pinang di belah kampak. Mosok ngakune kaya Gusani lah ya ora hoak to. Hoak. Kaya ngene kaya Gusan ya beda. Rupamu kaya kotak infak kok ya beda. Kemudian yang kedua alasannya apa? Kanjeng Nabi itu istrinya banyak. Yang namanya sunnah itu kan qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Semua aktivitas Kanjeng Nabi butuh direkam untuk disampaikan kepada umat. Persoalannya adalah kalau istrinya cuma 1, Pak, itu nggak kuat untuk ngerekam semua aktivitas Nabi. Memorinya nggak kuat, pasti overload. Maka Nabi membutuhkan rekaman yang banyak. Caranya bagaimana? Istrinya banyak. Supaya semua aktivitas Kanjeng Nabi bisa direkam dan disampaikan kepada umat. Lah pertanyaan saya, koyo Ambar iki sing direkam apane? Tak ewangi Bu, tak ewangi. Ben bojomu ora rabi meneh. Apa sing direkam koyo awake dhewe iki? Enggak ada. Makanya kalau Anda pengen menikah lagi, ya menikah saja, jangan mengatakan sunnah Rasul dari mana. Nah, sing dicontoh dari Kanjeng Nabi apa saja sih? Ayo selawatan dhisik ya. Kerja. Malah mangan-mangan ya cangkeme iki jan.
Ini mbaknya sebagai apa? Vokalis. Oh, vokalis. Cocok matanya, cocok gitu. Ini matamu gitu. Kamu kayaknya sama mbaknya beda pemikiran. Mbak siapa namanya? Hamidah. Hamidah. Ini Mas Catur. Catur sama Hamidah ini beda pemikiran. Catur mikir Hamidah, Hamidah mikir aku. Iya. Kalau Hamidah sama Catur ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Sama kacamata nih. Yo beda kacamata picek kok yo beda. Kan dia minus, saya enggak pada kayak bodoh gitu. Mbok kamu ganti kacamata hitam. Pasti kayak tukang pijet tak kandang. Ayo Le, selawatan Le. Namanya hadroh apa ini? Kelompokmu hadroh apa namanya? Orang duwe jeneng iki. Apa? Mic mungkin dienggo to yo. Sautur Rahman. Apa? Sautur Rahman. Sautur Rahman. Insya Allah saya, Gus Heri, Gusan, Gus-Gus ini kalau besok masuk surga dikawal oleh Sautur Rahman. Amin. Neng yo kuwi Gus-Gus kelon karo bidadari awakmu hadroan tok. Keteplak. Ready Gus. Ready. Mbak Panverta minta lagu apa? Minta lagu apa? Kalau Catur ini lagunya Stasiun Balapan. Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu. Yo solawat Joko Tingkir tapi siirnya diganti siir merah putih. Ya. Siirnya bukan siir Joko Tingkir tapi siirnya merah putih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku njaluk kendang tok iso ora? Iso. Oh iya. Tak gawe siir untuk Ambar. Iso ora? PT Panverta ngundang Gus Miftah. Dipaske goblok, mosok ora apa. Aku nyanyi ini apa kowe kepiye? Sing ketok rukun ngono lho, Cuk. Ngono. PT Panverta ngundang Gus Miftah. Iki piye to iki? Wah, momet dasku. Kayak nabu ketipu nggih lho, Kang. Kowe ndredeg. Kuwi rambutmu kliwir apa kuwi? Rambute rek. Ya buntut jaran. PT Panverta ngundang Gus Miftah. Ambar Yanto lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik. Najan gagah manuke cilik. Najan gagah manuke cilik. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluk dirabi, okeh rondo sing jaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Kan aku setia. Kowe njaluk ana sing jomblo ora ning kene. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tangklet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Pacar mawon jomblo mboten. Tuku bawang kleru mrica wis kepacut, sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline budhek, sing disayang matane. Sayang matane pijak. Sakno. Mbake rasa guyang-guyu iki nggih mbake saiki. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, raine glowing. Karepmu. Rasa mau tabui, iki nggo Gus Heri wae. PT Panverta ngundang Gus Miftah. Ono Gus Heri lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Sami kali Gus Miftah. Ingat, lelaki yang baik adalah bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh no, Pak dan rame. Ano polisi, ano tentara. Oh ngaji. Sampai jam pinten Kang? Jam 09.00. Sampai jam subuh. Amplop ra jelas yang ngatur-ngatur. Jadi ini bapaknya jelas kok Gus, jelas-jelas titik. Jelas-jelas ngenyang. Ya Allah.
Nah, saya pengen melihat sisi bagaimana kemudian Kanjeng Nabi niku ngatur pola hidupnya sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yola Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere mergo wis sugih, awake dhewe niki saniki berusaha justru bagaimana menjadi wong sugih. Milawa ayat sing kula wacake An-Nahl 97 napa? Man amila sholiham min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kula pengen bar ngaji niki kula jenengan kuwabe nduk semangat dadi wong sugih. Amin. Jadi sing sugih ra mung bosmu perusahaan tapi sok karyawane luwih sugih. Amin. Ono, Bro. Donga sing paling sering diwaca niku napa to? Donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Gus-gus rencang-rencang kula niki mun apalah kaya Gus Heri, Gusan, Gus Aki, Gus-gus niki mun apalah. Di NO itu orang yang warrasikhuna fil ilmi sangat banyak. Tapi ketika berbicara warrasikhuna fil ekonomi itu sangat jarang. Makanya ya kudu ana Gus-gus sing wani ora usah ning pondok wae kaya Gusan. Sing dipikir proyek terus ora apa-apa Gus niku. Ayo nggih mboten. Lah mung kuwabe ngaji, Pak. Akhirnya kiai-kiai ekonomi ini ya pas-pasan. Makanya didik-didik rame soalnya apa? Mau rebutan babakan berkat. Tadi saya bilang sama Gus-gus di Madura. Kiai-kiai NU itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Lah iwake gede rapopo, mong cetol, teri, wader gitu. Makanya harus berusaha mencari kolam yang lain atau membuka kolam yang lain sehingga tidak rebutan. Makanya saya sering bilang, apa bedanya kiai karo pengacara? Bedanya siji. Pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Paham ra? Pengacara kayak masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Makanya kemudian nyuwun sewu. Banyak di antara kita kegagalan dakwah itu karena salah penempatan dalil. Afwan banget. Di Jogja itu ada Kali Code. Kanan kiri Kali Code itu orang-orang miskin. Ada khotib Jumat, khutbah Jumat dengan gagahnya. Kita hidup harus zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajlil akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Wong kere diajari zuhud dengan pemahaman yang salah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Apa yang terjadi? Tambah kere. Ngomong zuhud itu umpamanya yang pas kayak Gus Miftah kemarin diundang oleh Presiden Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022. Kalau Anda lihat di YouTube-nya, ceramah Gus Miftah di hadapan Presiden. Atas perintah Presiden, saya diminta untuk ceramah tentang bagaimana meningkatkan investasi di Indonesia. Yang datang Presiden, para menteri, pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri. Kalau di situ saya ngomong zuhud itu pas. Wong mereka duitnya sudah turah-turah. Lah aku ngomong karo karyawan kaya awakmu gajimu pas-pasan, ngomong zuhud, kowe ya tambah kere tak kandhani. Kowe kira usah ngomong kere, aku ngerti lho, rupamu kere tak kandhani gitu loh. Mula tak dongake sugih. Mula lan donga ngene le. Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya uang, serasa mau mati ya Allah gitu loh. Uang bukan segala-galanya, tapi untuk mendapatkan segala-galanya butuh uang. Apa meneh kowe urung rabi le. Ingat, perempuan tuh paling benci dengan cowok model apa? Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Mbak? Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Apa meneh cah wedok saiki menuntut dirimu supaya wajahnya glowing. Makanya Gus Miftah punya quote, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng.
Lak bojone Ambar murah wedake. Paling wedak FIFA nomor 4. Wedake Bagoran 1.500-an. Nah, maka kemudian apa? Saya sepakat bahwa ekonomi itu harus dikuasai oleh orang-orang baik. Gus itu kalau bisa semuanya kaya. Sehingga nyuwun sewu, kalau uang itu dikuasai oleh orang baik, manfaatnya banyak. Coba kalau Gus-Gus yang hadir di sini, semuanya miliarder di bidang minyak, Gus Han umpamanya. Miliarder di bidang karaoke, Gus Heri. Loh, karaoke syar'i bro gitu loh. Jadi buka room bismillahirrahmanirrahim. LC-nya berjilbab matamu. Gak ada karaoke syar'i. Ya karaoke saja, nggak usah ngomong syar'i. Sekarang kalau di Jogja karaoke namanya sudah diganti, Puskesmas, Pusat Kesenangan Mas-mas. LC itu kalau di Pasuruan namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Aku apal mas aku kiai neo. Sehingga menurut saya akan lucu ketika di masjid-masjid NU niku nyuwun sewu, para habib, para kiai ini. Pujiannya itu justru menjadikan kita miskin ngono lho. Coba lihat, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa bilang rugi donya enggak jadi apa-apa? Kita itu kan seharusnya malu, Pak. Hidup di negara mayoritas muslim, tapi 10 besar orang kaya di Indonesia itu bukan orang Islam. Kenapa? Karena nggak ada kesadaran bagi kita untuk jihad di bidang ekonomi. Padahal faktanya nyuwun sewu, Pak. Kita mau bikin acara di mana-mana, terkendalanya mesti masalah ekonomi. Padahal jelas Robbana Atina itu permintaannya cuma 3. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang menjadi sebab wakina adabannar. Dunianya baik, akhiratnya baik, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Kan rantainya begini, wong kuwi tujuane surga. Surga kuwi syaratnya kudu husnul khotimah. Husnul khotimah kuwi syaratnya kudu istiqomah. Istiqomah kuwi syaratnya kudu perjuangannya lancar. Perjuangan lancar kuwi kudune ekonomine mapan. Ekonomine mapan kalau dia punya sumber usaha atau punya pekerjaan. Jadi kalau dibalik, duwe usaha, ekonomine mapan, perjuangannya lancar, uripe istiqomah, matine husnul khotimah, jannah. Banyak di antara kita yang perjuangannya tidak lancar karena ekonominya tidak mapan. Makanya kemarin ada tanya begini sama saya, Gus, perempuan itu boleh bekerja apa enggak? Boleh kerja, tapi jangan meninggalkan kodratmu sebagai seorang perempuan. Kenapa perempuan harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan, kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Tapi kalau saya, Pak, saya mengharamkan istri saya untuk bekerja. Begitu dia menikah dengan saya langsung bilang, Beb, bojoku ayu, Pak, itu loh. Pak Ambar nyeluk bojone apa? Mami. Loh mami. Mami kok tungkae meletek yo apa. Berarti mama. Berarti istri manggil Mas Ambar apa? Papa. Papa kok rupane kaya ngene lho. Lah papa ganteng kaya Guzan ya pantes papa kok kaya ngene. Mama, iya papa. Papa mau kemana? Nimpal teletong mama. Kalau saya kadang-kadang manggil ya Beb, ya Yang, kadang-kadang Syaitonir rajim. Saya ketika menikah bilang sama istri saya begini, padahal saya nggak punya apa-apa. Kamu nggak usah bekerja,
Cukup kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Wah. Wong nyatane lho, lak wong wedok kuwi kerja dengan delok. Wong wedok ki dijatah bendina jek wani karo wong lanang. Apa meneh wong wedok duwe penghasilan dhewe tak kandhani. Ora le. Makanya banyak kasus terjadi kekerasan. Gara-gara apa sing lanang emosi mergo sing wedok penghasilane luwih akeh. Contone sapa sing ngomong Lestimo? Ngawur. Saya itu paling repot kalau disuruh komentar Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Karena jamaahku, Pak. Bingung. Yo sorry bro. Bedone aku karo Gus Heri kan kuwi. Gus Heri santrine oke, Gus Miftah artise oke. Makanya saya membuat circle pengajian di Jakarta itu isinya artis-artis. Atta Aurel, Anang Asanti, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rizky Bilar, Lesti Kejora. Yang baru-baru malah janda-janda. Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Ambaryanto, Lucinta Luna. Ketoke wayu tak rangkul. Ya Allah busine metu. Mak petungul ngono e Gus. Kewaget aku. Hikmahnya satu, Nduk. Kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Hikmahnya satu. Tolong jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Aja guru-guru, gampang dibanting gitu loh. Makanya sing bener wong wedok sing lemu-lemu kuwi. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Jadi lah wong lanang duwe bojo lemu le. Mau kelone setengah jam sikilmu kram kabeh tak kandhani. Ma petung ngene. Mbake sing lemu kae, yes ya Allah. Mbake kae lho. Sak awak kok weteng kabeh yu. Tapi santai Mbak, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Nah. Besok pengajaran yang Mars wae. Wong lemu iki ciri-cirine siji Kang. Lak foto mesti miring, set ngene. Khawatir wetenge ketok tak kandhani. Nah, supaya ekonominya api, An-Nahl itu sudah ngasih cara. Caranya apa? Man amila soliham min dzakarin au unsa. Barang siapa beramal yang baik, amal sing apik, kerja sing apik, ibadah sing apik, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya kenapa saya langsung respon keras gara-gara Deddy Corbuzier bikin podcast waktu itu soal LGBT. Bintang tamunya siapa? Ragil. Orang se-Indonesia semuanya menghujat Deddy Corbuzier. Disuruh take down videonya nggak mau. Akhirnya saya datang ke studio podcast, saya nasihati pelan-pelan. Saya bilang sama Deddy, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan catur. Adam dan Hawa, bukan Adam dan catur. Makanya kenapa saya waktu itu ngeyel di media massa, gara-gara Dorce Gamalama berwasiat minta ketika dia mati dikuburkan secara perempuan. Ada yang lihat beritanya? Gus Miftah yang paling menolak. Saya bilang nggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu laki-laki. Nama aslinya siapa Dan? Deddy Yuliardi Ashadi. Maka dia harus dimatikan secara laki-laki. Beda Gus, yo beda kok. Isim isaroe beda kok.
Nyolatke wong lanang hada, wong wedok hadihi. Kain kafan, lanang laki-laki sama perempuan lebih tebal mana? Perempuan. Itulah cowok ingat, perempuan itu sudah mati saja masih boros tak kandhani. Buktine apa? Kain kafan luwih kandel tinimbang wong lanang. Wis modare boros apa meneh urip tak kandhani. Deloken mbak-mbak kae. Bandingkan cara dandannya dengan Mas Ambar. Wah lah beda. Wong wedok kae deloken le. Alise dawa ya lukisan, raine ketok rapi ya wedaan, irunge mancung ya suntikan, untune rapi ya kawatan, bodine ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susune ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Lah sing ngapusi ki raimu kuwi lho ya tak kandhani. Aku kadang-kadang batin kuwi rai apa papan karambol aku ngono. Jajal lah kayak catur. Halah penampilannya sederhana. Sarung siji, baju siji, blangkon siji. Malah mungkin ra sempakan. Halah delokno ayo. Ayo nganggo apa ora? Jajan delok rupamu. Apa meneh bedane wong lanang wong wedok? Ndongake jenazah. Kan wis beda, Gus. Wong lanang mati dongane apa, Nduk? Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati, Allahumma gfir laha. Lanang hu wedok ha, banci hu ha. Makanya orang ono. Kayak aku karo Caca Banci, ayo Nduk ndang salat, diceluk Mas kan nesu, njaluk Nduk. Segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bancine takon. Bedane napa Bah? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Dia tanya, kalau perempuan mati namanya apa Bah? Almarhumah. Laki-laki mati, almarhum. Kalau banci mati, aluminium. Jadi mindakarin ma'ungsa, laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya Arum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi kamu yang jomblo-jomblo santai saja. Allah menciptakan manusia berpasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Maka pesan saya satu, tolong anak Panverta, janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Kalau sampai kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Gak enak Rek. Oh iya bener Gus ya. Walah ini saya punya kawan namanya Ra'anas, jomblo. Ra'anas tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Karena kalau jalan sendiri namanya zomblo. Allah itu memberikan manusia 360 sendi. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Makanya ndang rabi oleh. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi gitu. Barokah bayi. Mosok jalan bayi, jalan barokah. Nyatane mbiyen aku urung rabi kere, saiki aku sugih. Gara-gara rabi, bojo siji sugih apa meneh bojo loro. Mulai gebuk bojoku ya. Gus. Aku mbiyen ki rabi mergo kepepet le. Ngomong meteng dhisik tak ajar kowe ngawur. Mosok meteng dhisik iki lho. Aku ki mbiyen pengen rabi umur 25 tahun. Umur 24 saya nikah, Pak. Gara-gara saya itu biasa memberi nasihat pernikahan. Lagi kiai ngomong sama saya begini, "Alah Gus, urung rabi kok wani ngandani wong rabi, ora pantes." Tak jawab, "Ya ora apa-apa Pak Kiai, buktine Mbah Mudin Mbah kaum kae urung tau mati yo mbudalke jenazah." Aku yang ngono ta. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik aku. Wah, akhirnya saya nggak punya apa-apa, menikah umur 24 tahun. Kenal wong wedok, tak lamar, langsung tak rabi. Itu ditolak sama mertua saya. Gara-gara saya miskin. Kowe duwe pekerjaan rale, mboten gadah. Duwe penghasilan, mboten.
Kok kowe ra duwe pekerjaan, ra duwe penghasilan, wani ngrabi anakku mau pakani apa? Langsung tak jawab, "Heh, bapak maratuwa, rungokno kupingmu." Aku ngono ta. Wani. Aku wani ini. Jenengan ngerti entung. Bapakku takon, "Apa hubungannya karo entung?" Ya ora ono aku. Entung kan ning jero godhong gedang, ora tau metu, ora tau macul, dibuka lemu. Ora ono entung kuru, ora ono. Apa meneh entung kok stroke, ora ono Gus itu. Mas Ambar tahu, stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Makanya dulu untuk menghibur saya itu lagunya apa le? Sing tak senengi cah cilik itu. Cicak-cicak di dinding. Kuwi lagu sing paling apik sing membuat saya dulu semangat. Saya itu sama lagunya adik-adik ini banyak yang nggak suka. Oh ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Iku lagu ngapusi tak kandani. Sejak kapan walang kalau kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkeme celutak gitu loh. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan bocah cilik, kuwi salah. Yang siang makan nasi malam minum susu, kuwi anaknya apa bapak nih? Bapak nih. Kuwi Gus Heri ora anake. Yo catur yo gitu loh. Coba lagu sing paling apik apa? Cicak-cicak di dinding. Tapi ono meneh Gus, lagu sing paling tak benci. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau duar. Pertanyaanku, ngopo kok sing bledos balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Mila wong NU ki kon aku rangel soale balone mbledos. Jajal sesuk wayahe Pilpres. Gus Heri ndukung sapa? Gus Han ndukung sapa? Ayo delok wae. Soale balone mbledos. Ayo. Gus Han AHY, Gus Heri Erlangga. Ayo kowe arep ngopo? Oh kualik. Gus Han Erlangga, Gus Heri AHY. Ayo. Ambar lu cinta Luna, tetep pokoknya. Makanya dan sing paling tak senengi cuman siji. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadilah awak mungkin duwe sikil loro, tangan loro, duwe ndas komplit sak isine. Kowe rabi khawatir makani bojomu nganggo apa le? Kowe kalah karo cecak. Cecake kudune protes karo Gusti Allah. Ora iso mabur, ora duwe sayap, rezekine iso mabur, wujude apa? Nyamuk. Sing iso mabur. Tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cicak, datang seekor nyamuk. Hap. Cecake melet, lup. Begitu cecak lewat, nyamuk mabur, langsung cecak bilang sama nyamuk, Sherlock. Gitu loh. Akhirnya mereka COD-nan. Nyamuk diuntal karo cecak. Lah mosok awake dhewe duwe ilat komplit, duwe tangan, duwe sikil, mosok kalah karo cecak. Yang dibutuhkan cuma satu, amila solihan, tumindao sing apik. Mbuh lanang mbuh wedok tumindake apik. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Catat, kuat Gus Miftah malam hari ini. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Gak usah meragukan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Enak Gus. Mangan meneh. Itulah orang Jawa. Kalau ngaji acaranya ada dua, acara inti sama acara untuh. Ngamal jangan orang ngemil, ngomel. Langsung diselehke lo ya Allah. Santai wae bro, langsung dimplok wae bro.
Kowe mau. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Semoga bermanfaat. Wis jam 10:30 rampung. Kula niku rong turu belas wis rong dina tak kandhani. Kula wadalu jam 1 jam subuh itu baru nyampe dari Cilacap. Jam 7 sudah berangkat acara asosiasi YouTube, langsung Gus langsung ke sini. Izinkan saya untuk tidur malam hari ini. Oh, wesel aku. Pun selawatan yuk, selawatan meneh yuk, selawatan. Gitu ndonga. Nanti Habib baru doa ya Habib ya. Ampura doa Habib. Doanya lebih mandi Habib. Yuk selawatan le yuk. Minta lagu apa? Aneh. Lagu tas cilik-cilik. Atiku rasane lorong, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali Opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali Ayo ngambiar bareng-bareng. Atiku rasane lorong, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis ketek Allahku, remo ajur rasaku, kowe tega
wasial huwal habib huwal turja safatu likun lihau ahwali muqtad. Sekali lagi yang khusyuk untuk Kanjeng Nabi bareng-bareng. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal likulli haulin minal ahwali muqta. Sallu ala Nabi Muhammad. Habibana barokah doa. Habib. Bismillah. Raksogus, permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma rabbi zidna ilman wa wasi' fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna wal hadirina wal hadirat khususan karyawan Pangverta ilal hajja wal umrah Makkah wal Madinah li ziyarati nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna Allah yaj'aluna min ahli al-khair min ahli salamah wal inayah wal hidayah wat taufiq. Wa anna Allah yufarrijna farajan ajilan wa yarzuqna rizqan wasi'an tayyiban mubarakan la tu'adzibna alayh. Wa anna Allah ya'ud alaina wa alaikum sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna yarda jalali wal ikram. اللهم احفظنا جميع أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وجماعتنا وأهل قريتنا خصوصا karyawan Pangverta من البلايا ومن البليات ومن المصائب ومن الأذيات وجميع الوباء والمرض بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الله يطول أعمارنا وصحي أجسادنا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر ونور سورة الفاتحة. Jazakallah habibana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh karyawan Pangverta matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.